Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Sambas akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kegiatan kucing supervisi akademik. Perkenalkan, saya Irawati dari SDN 03 Pemakan. Saya Devianti dari SMP Negeri Pemakan. Saya Nirjati dari SDN 15 Serius. Selamat Menyaksikan. Kabupaten Sambas, garda terdepan ciptakan. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik Bu Nia. Luar biasa, tetap semangat ya. Semangat. Semangat. Baik Bu Devi, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini saya berperan sebagai pengamat atau observer. Nah, jadi yang akan mengamati proses percakapan coaching Ibu Devi dengan coachee nanti. Jadi sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi. Jadi agar Ibu paham ya Bu ya. Jadi apakah Ibu siap mendengarkan? Baik, saya siap Bu. Ya, baik Bu Devi. Nanti untuk rubrik penilaian saya akan menilai berdasarkan prinsip-prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan kemampuan untuk memaksimalkan potensi seorang coachee. Kompetensi inti dari coaching juga meliputi kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Selain itu, Bu Devi juga saya berharap nanti Ibu mengikuti alur coaching dengan menggunakan pendekatan tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan memastikan tanggung jawab. Itu adalah aspek-aspek yang akan saya amati. Apakah penjelasan ini bisa dipahami Bu? Ya, saya paham. Nah, jadi terima kasih Bu ya. Bu Devi, sebelum kita mulai sesi coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu? Iya, saya siap Bu. Iya. Pertama, dalam kompetensi coaching yang akan Ibu terapkan nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Nah, dalam hal kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu ya. Jadi dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar Bu ya? Iya, benar Bu. Baik, nah untuk selanjutnya Bu Devi, pertanyaan selanjutnya dari dua kompetensi tadi yang ingin Bu Devi kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagian mana yang secara spesifik ya ingin Ibu fokuskan dan ingin saya amati? Bagian yang spesifik yang ingin saya lebih fokuskan untuk dikembangkan yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif. Karena menurut saya jika saya dapat mendengarkan dengan aktif, saya dapat membantu coachee lebih mendalami dalam menemukan solusi dari setiap masalah yang coachee hadapi saat ini. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu. Ibu ingin memfokuskan pada kompetensi mendengarkan agar coachee nantinya bisa menemukan solusi ya Bu ya, yang tepat atas masalah yang coachee Ibu nanti hadapi. Ya, itu kompetensi yang sudah sangat tepat sekali Bu. Jadi saya rasa itu langkah yang sangat baik. Baik Bu Devi, jadi dari pernyataan Ibu tadi itu, jadi apa indikator keberhasilan yang Ibu harapkan dari sesi coaching kali ini? Saya berharap dari sesi coaching kali ini saya dapat membantu coachee saya menemukan solusi dari masalahnya. Jadi saya dapat mengembangkan kompetensi saya yaitu dengan mendengarkan lebih aktif, dengan lebih
teliti dan kritis lagi. Kemudian saya dari mendengarkan ini saya dapat membuat pertanyaan yang berbobot yang dapat membantu coach saya menemukan solusi dari masalahnya. Wah, mantap sekali pengembangan diri yang ingin Ibu Depi nanti terapkan ya. Saya rasa ini indikator pencapaian yang bagus sekali Bu Depi. Jadi indikatornya adalah kemampuan Bu Depi nanti untuk menggali potensi coaching ya melalui mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya akan mencatat itu nanti Bu Depi untuk observasi nanti. Setelah ini Bu Depi akan melaksanakan sesi coaching selanjutnya ya. Ya, baik seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu Depi atas observasi ini. Saya yakin Ibu akan melakukan yang terbaik dalam sesi coaching nanti. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan sebaik-sebaiknya. Dan setelah itu kita akan berdiskusi kembali. Kita akan memulai observasi setelah Ibu siap. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu atas bimbingannya dan semoga nanti perbincangan kita dapat kita lanjutkan kembali. Baik, Terima kasih Bu Depi. Selamat siang Bu Ira. Ya, saya Bu Depi. Bagaimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah sehat Bu Depi. Bagaimana kabar Bu Depi? Puji Tuhan, kabar saya juga baik Bu. Nah Bu, kita langsung saja lah ya. Dari perbincangan kita hari ini, apakah ada hal khusus yang ingin diperbincangkan dari saya hari ini? Ya begini ya Bu Depi ya. Sejujurnya saya agak sedikit merasa tegang Bu Depi. Ada beberapa tantangan pada suatu pekerjaan membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif untuk mengatasinya. Wah, saya sangat mengapresiasi kejujuran Ibu. Nah, jadi dalam hal ini Ibu merasa memiliki tantangannya. Jadi dalam hal ini Bu, kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dari perbincangan kita? Ya, tujuan dari percakapan kita nanti yang saya harapkan nanti adalah nanti saya bisa meningkatkan kemampuan dalam presentasi saya, terutama ketika saya berbicara di depan umum. Dan kebetulan juga minggu depan nanti saya akan menyampaikan tugas destinasi berbagi praktik pada kegiatan KKD kami nanti di sekolah. Oh, jadi tantangannya Ibu ini akan menyampaikan berbagi praktik baik gitu ya dalam KKD minggu depan ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam hal ini Bu, apa definisi tujuan akhir dari yang ingin dicapai? Saya nanti rasanya ingin bisa berpresentasi dengan memiliki rasa percaya diri, kemudian bisa membuat audiens itu terasa terkesan dengan apa yang saya sampaikan. Oh iya Bu, saya sangat setuju dengan apa yang Ibu harapkan dari tujuan Ibu ini. Nah, kira-kira Bu, apa yang menjadi ukuran dari keberhasilan yang Ibu ingin capai? Saya ingin nanti agar pada saat presentasi dapat berjalan dengan lancar, kemudian percaya diri dan tidak memiliki rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif nanti dari para audiens. Nah, ini kan yang ingin dicapai. Jadi menurut Ibu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam hal ini? Saya begini Bu Depi, kalau saat berbicara di depan umum itu, saya sering agak merasa gugup dan sering kadang-kadang lupa akan kata-kata saat berbicara di depan umum atau melakukan presentasi. Selama ini saya merasa jika tampil di depan umum itu, saya selalu merasa gagap dalam berbicara sehingga terkadang hilang kata-kata itu. Oh iya, jadi memang hal-hal seperti ini biasa sering kita alami ya ketika kita presentasi di depan. Nah, coba ceritakan lebih lanjut bagaimana saat itu bisa muncul gitu. Ya begini ya Bu, rasa takut itu tidak bisa memberikan kesan positif rasanya kepada audiens seperti saya gitu. Sehingga membuat saya timbul rasa gugup. Kemudian terkadang saya merasa ada suatu tekanan sehingga untuk menyampaikan sesuatu itu yang sempurna. Ya, jadi pastinya kalau kita di depan tuh kayak gugup gitu ya Bu ya, karena akan menjadi hilang seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara Ibu mengatasi situasi itu? Saya paling tidak kan harus sebelum tampil, sebelum menyampaikan materi, paling tidak kan saya harus mempersiapkan materi presentasi itu biar dengan baik. Kemudian
kemudian berlatih tetap harus agar nanti apa yang kita sampaikan nanti kan bisa lebih baik dipahami oleh audiens. Kemudian paling tidak kan saya harus mencari feedback juga dari teman atau mentor. Ya benar sekali Bu, saya setuju dengan apa yang Ibu katakan. Jadi untuk Ibu bagaimana cara Ibu agar Ibu dapat mencapai tujuan ini? Prioritas saya itu adalah nanti seperti yang saya sampaikan tadi Bu ya, tetap harus mempersiapkan materi dan menguasai materi yang akan saya sampaikan pada saat presentasi. Dan saya ingin menerapkan langkah nanti belajar berbicara di depan cermin. Kemudian saya yakin dengan fondasi yang kuat dalam materi dan latihan itu akan membantu saya mengatasi masalah. Nah benar sekali Bu, setiap rencana ini tadi yang Ibu sudah jelaskan rasanya sudah pas sekali. Jadi kira-kira apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi ini? Saya nanti akan mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, misalnya menggunakan salah satu aplikasi yang sekarang saya gunakan Canva. Kemudian berlatih presentasi dengan fokus intonasi penyampaian sehingga mudah dipahami oleh audiens dan gerakan tubuh. Kemudian saya juga berencana juga nanti tetap meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri saya agar bisa lebih baik. Jadi bagaimana Ibu melihat tindak lanjut dari rencana yang Ibu sudah buat? Baik, saya nanti akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berkomitmen terlebih dahulu, berlatih di depan cermin, melakukan presentasi, kemudian tetap seperti yang saya sampaikan tadi, tetap mencari feedback dari teman atau mentor. Oh iya seperti itu. Jadi siapa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Ya tentunya saya akan minta bantuan dari teman atau rekan sejawat dan kerja atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih menyampaikan presentasi. Saya yakin Bu Devi dukungan dari mereka itu akan menjadikan pendorong motivasi bagi saya dan pemantik perbaikan. Ya benar sekali Bu. Jadi bagaimana? Ini seru sekali ya Bu ya. Jadi saya ingin tahu Bu, bagaimana tindak lanjut yang Ibu inginkan agar setelah ini setiap rencana-rencana Ibu tidak berhasil? Ya, saya nanti akan tetap terus berlatih dan akan pernah merasa puas terlebih dahulu Dewi. Tetap berlatih, terus berlatih agar menyampaikan presentasi, berbicara di depan umum lebih baik dan tetap saya mencari feedback dari mentor atau teman untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kemudian kegiatan ini tidak hanya terfokus sementara, tetapi juga merupakan sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri bagi saya, terutama dalam berkomunikasi efektif. Wah, keren sekali Ibu dari setiap penjelasan Ibu. Saya yakin dengan setiap rencana-rencana yang Ibu sudah buat, strategi-strategi yang Ibu sudah rencanakan minggu depan dalam persentase berbagi praktek baik dan langkah Ibu dapat memberikan yang terbaik. Dan pastinya sesuai dengan tujuan Ibu tadi, Ibu mendapat feedback yang positif ya Bu ya. Saya doakan semoga berlangsung dengan baik Ibu ya. Terima kasih banyak untuk perbincangan kita hari ini. Sangat seru sekali. Saya menunggu kabar baik. Bagaimana nanti kabarnya ketika Ibu sudah tampil? Apakah sukses atau tidak? Bisa menunggu cerita selanjutnya. Terima kasih ya Mbak Devi. Saya tentunya agak merasa lega dan lebih setelah berbagi cerita kemudian mendapat solusi-solusi juga untuk mengatasi apa yang saya alami pada diri saya sendiri. Dan saya akan tetap terus bersemangat untuk memperbaiki diri saya. Semangat Bu Ira. Semangat. Ya, kalau gitu saya permisi dulu Ibu ya. Selamat siang. Siap. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Nia. Ya, tadi alhamdulillah Bu Devi sudah menyelesaikan sesi komunikasi bersama Ira ya Bu. Ya, benar Bu. Kami sudah menyelesaikan sesi diskusi kami hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini,
saya berdasarkan dengan alur TENTA, yaitu menanyakan tujuan, lalu identifikasi masalah, aksi, merancang aksi, dan tanggung jawab. Saya juga melihat bahwa coach saya juga sepertinya dalam mengungkapkan apa yang ingin dia ungkapkan itu sudah sangat terbuka sekali. Ya, wah, menarik sekali ya. Ternyata semua yang dari proses coaching tadi dilaksanakan sudah berjalan dengan baik ya, tentunya Bu Devi ya. Wah, apa yang membuat Bu Devi merasa demikian? Bukannya pede ya Bu ya, tapi saya merasa pas ketika kami melakukan coaching tadi, sepertinya saya melihat reaksi coach yang ketika dia menyampaikan setiap permasalahannya, dia sudah mengungkapkannya dengan terbuka seperti itu. Ya, ya sepakat saya begitu. Nah, kalau saya boleh berbagi hasil pengamatan saya tadi Bu Devi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, saya lihat saat Bu Devi mengajukan pertanyaan tadi itu sudah mengalurkan alur cerita dengan baik, mulai dari menetapkan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, serta menggali ide-ide atau solusi dari proses sendiri tadi. Nah, sekarang menurut Bu Devi bagaimana pendapat Bu Devi? Wah, mendengar penilaian Ibu, saya merasa senang sekali ya pastinya ya. Saya juga jadi merasa lebih percaya diri dan bersemangat dalam melakukan aksi-aksi coaching selanjutnya Bu. Wah, senang sekali saya mendengarnya. Tapi ada sedikit hal yang menurut saya masih bisa ditingkatkan Bu Devi. Misalnya saat di tahap identifikasi, mungkin Bu Devi bisa lebih mendorong lagi coaching menggali lebih dalam sebelum masuk ke rencana aksi. Kalau menurut standar refleksi yang lebih mendalam itu dapat membantu coaching itu mendapat pemahaman yang lebih baik. Nah, bagaimana menurut Bu Devi tentang ini? Oh iya, saya sependapat dengan Ibu. Saya kembali masih mau masuk identifikasi masalah Bu ya. Kayaknya saya itu langsung melompat ke solusi ya Bu ya. Jadi kayak terburu-buru jadinya. Coaching saya sepertinya belum terlalu mendalam menggali atau menceritakan apa yang ingin dia Ya, ceritakan. betul sekali ya Bu Devi. Jika coaching diberi ruang sedikit untuk berefleksi ya, mungkin proses coaching akan menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, berdasarkan diskusi kita ini Bu Devi, apa rencana Ibu untuk meningkatkan area dalam sesi coaching berikutnya? Nah, jadi seperti yang udah Ibu ungkapkan tadi ya. Jadi kalau melihat hal ini berarti saya harus menyediakan waktu untuk agar coach saya dapat lebih leluasa, lebih terbuka untuk mengungkap apa yang menjadi permasalahan yang ingin coach saya ceritakan. Maka itu bagus sekali langkahnya Bu Devi. Nah, apa ada rekan yang bisa membantu Ibu untuk dalam kompetensi? Ya pasti Bu, pastinya sama teman-teman saya sebagai coach supaya dari mereka saya dapat masukan, dari mereka saya juga belajar bagaimana mengembangkan diri saya dalam melakukan coaching supaya lebih efektif. Ya, itu ide yang sangat baik ya. Dengan berkolaborasi bersama rekan-rekan untuk berbagi pengalaman, saya rasa itu rencana yang sangat baik. Saya yakin Ibu akan semakin menguasai teknik coaching ya dengan pengalaman ini. Saya akan mencatat pengalaman ini dalam konsultasi akademik ya Bu ya, dan kita bisa menindaklanjuti perkembangan dari sesi berikutnya. Amin ya Ibu. Terima kasih banyak Bu untuk penilaian kepada saya dan saya berkembang lebih baik lagi dalam melakukan sesi coaching kepada coach saya. Ya, sama-sama Bu Devi, semoga kita bisa terus saling belajar dalam meningkatkan kemampuan coaching kita. Terima kasih juga atas waktu dan kerjasamanya. Selamat siang. Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang juga. Assalamualaikum Bunia. Apa kabar Bunia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ira, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Bunia. Baik Bunia, sebelum kita memulai coaching di sini, nanti saya akan berperan sebagai pengamat atau observer untuk melihat proses coaching Ibu dengan coach Ibu ya nanti. Namun sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya, dengan tujuan nanti agar Ibu juga mengetahuinya.
Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi pedoman saya nanti adalah saya harapkan nanti saat di proses percakapan Ibu memiliki prinsip-prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu ya? Tentunya Ibu juga harus memiliki kompetensi inti yang meliputi pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Dan saya juga nanti berharap nanti dalam proses percakapan Ibu Nia ketika melakukan coaching jangan lupa juga menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu Nia nanti ya. Bagaimana Bu Nia? Bisa dipahami ya? Siap, bisa Bu. Baiklah Ibu Nia, kalau begitu sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nia. Boleh ya Bu Nia? Siap, Bu Ira. Untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi mana yang akan Ibu Nia kembangkan nantinya di dalam proses coaching Ibu? Iya, baik Ira. Jadi nanti dalam proses coaching saya akan menerapkan kompetensi yaitu mengembangkan dua kompetensi utama, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Iya, baik, luar biasa Bu Nia. Jadi nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Nia ya. Iya, benar. Oke. Nah, dari kedua kompetensi ini kira-kira bagian mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Nia kembangkan nanti di dalam proses coaching nanti? Ya, baik Lira, saya ingin lebih fokus dengan kompetensi mendengarkan aktif, ya, karena saya merasa itu sangat penting untuk membantu coach lebih mendalam dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang coach hadapi. Baik, terima kasih Bu Nia. Memang kalau mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci agar nanti kita bisa menggali, memahami apa yang dihadapi oleh coach kita nantinya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Bu Nia, perihal indikator ketercapaian tolak ukur yang bagaimana nanti terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Nia tuju dalam proses percakapan nanti. Baik, saya berharap dengan mendengarkan aktif yang lebih baik, saya bisa lebih efektif dalam membantu coach menemukan solusi atas masalah mereka, dan mereka juga merasa didengar serta dipahami, begitu Bu Ira. Selain itu juga saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan yang membuat coach itu lebih reflektif begitu. Oke, baik, terima kasih Bu Nia. Semoga nanti dari indikator yang Bu Nia sampaikan nanti terkait prosesnya meliputi ide-ide Tirta, kemudian ide-ide solusi bisa tergali dengan maksimal. Dan proses percakapan itu yang ingin saya tanyakan selebihnya Ibu bisa memenuhi dengan coaching. Dan saya berharap proses percakapannya berjalan dengan lancar sesuai indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan. Baik Bu Nia, nanti boleh disilakan untuk melakukan coachingnya. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Terima kasih juga Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Nia. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik. Bagaimana dengan kawan Bu Nia? Alhamdulillah sehat juga ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang Bu Devi. Amin. Bu Devi, kita akan ngobrol sekitar 15 sampai 20 menit di dalam ya. Apa yang ingin Bu Devi ceritakan pada hari ini? Nah, jadi begini Bu Nia. Saya itu ingin kita berbagi ya tentang bagaimana saya melihat tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya merasa belum sepenuhnya berhasil menerapkan pembelajaran ini. Saya masih melihat anak-anak saya ketika mereka berdiskusi, ada mereka
sekali tanggapnya, tapi ada juga yang malah sepertinya tidak ada respon, lambat untuk respon seperti itu. Oh begitu, oke Bu Devi. Jadi kita mau ngobrol tentang tantangan di pembelajaran dan diferensiasi ya Bu ya. Baik Bu Devi, jadi apa yang Bu Devi harapkan yang bisa kita capai di percakapan kita ini? Saya berharap ketika kita selesai dan berbincang-bincang ini, saya berharapkan saya memiliki ide-ide baru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kemudian dan berdiskusi anak-anak saya, mereka dapat berdiskusi dengan baik, mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, oh ini banyak sekali ide ya. Bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi lebih baik ya Bu Devi ya. Ya, seperti itu. Ya, baik. Jadi apa yang ingin Bu Devi teruskan terlebih dahulu ini? Ya Bu, jadi saya ingin memprioritaskan bagaimana caranya agar murid-murid saya lebih aktif dalam berdiskusi dan bagaimana saya dapat menyesuaikan materi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka masing-masing. Ya, baik Bu Devi. Sebelum kita lebih lanjut lagi Bu Devi, mari kita sama-sama mengeksplorasi terlebih dahulu ya kondisi saat ini kelas Bu Devi. Bisa Ibu Devi ceritakan bagaimana kondisi dalam terlebih dahulu mengenai bagaimana situasi pembelajaran berdiferensiasi yang sedang Bu Devi terapkan? Nah ya Bu, jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jadi kemampuan murid-murid saya ini di dalam kelas ini sangat beragam Bu. Jadi ada mereka yang cepat sekali memahami materi, tapi ada juga yang sangat lambat dalam memahami materi. Di sini saya jadi serba salah. Nah, disinilah saya ingin mencari solusi bagaimana saya dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan mereka. Terlebih lagi, kalau misalnya saya harus menerapkan sesuai dengan kemampuan mereka, kayaknya waktu yang saya butuhkan sangat lama. Jadi dalam hal ini juga kendala dengan masalah waktu. Nah, sekali yang Devi ya. Jadi ada dua kelompok besar kelas ibu, ada yang cepat mengerti dan ada yang sedikit lambat begitu ya Bu ya. Nah ini pasti membuat menjadi tantangan bagi Bu Devi ya. Jadi bagi Bu Devi saat menyesuaikan metode pembelajaran. Apa saja Bu Devi tantangan yang dihadapi Bu Devi? Nah, betul sekali Bu. Jadi tantangannya bukan hanya soal kecepatan belajar mereka, bagaimana mereka ini ada yang cepat sekali dalam menyesuaikan proses diskusi mereka, tapi ada juga murid yang cenderung dominan. Ada yang hanya diam, tapi sebagian murid ada yang sangat aktif. Nah, jadi kalau yang aktif ini mereka pasti sudah duluan paham tentang materi yang saya sampaikan. Tapi anak-anak yang cenderung diam ini, ya begitu, mereka sepertinya lambat sekali untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan kepada mereka. Ya, saya bisa membayangkan bagaimana sulitnya ibu mengatur ya dinamika yang seperti itu dengan beragam kemampuan murid yang berbeda-beda. Nah, kalau dari pengamatan Bu Devi sendiri, saat ini murid-murid Bu Devi berada di level berapa dalam hal pemahaman ini? Kalau dalam pemahaman materi sebenarnya seperti yang sudah saya ceritakan tadi ya Bu, kalau mereka yang cepat, mereka sepertinya sudah berada di level 8 atau level 9. Tetapi mereka yang hanya diam, mereka sepertinya hanya stop di level 5. Jadi sangat jauh sekali rentang mereka. Itu tanya cukup besar juga ya Bu Devi ya. Jadi ada murid yang menyampaikan penguasaan yang penuh, tapi ada juga yang masih perlu bantuan. Ya, seperti itu. Kalau idealnya ingin semua murid berada di level berapa? Wah, kalau impian saya ya, namanya keberhasilan dalam pembelajaran saya, pastinya saya pengen semuanya jangan 10 deh, 9 saja saya sudah senang sekali. Ya, itu sudah sangat luar biasa ya Bu Devi ya. Ya. Baik. Nah,
Bu Devi, kalau kita Bu Devi kan ingin mencapai kesembilan tadi ya Bu Devi ya, tentunya pasti ada upaya nanti yang akan Bu Devi lakukan. Nah dari target atau level yang ingin Bu Devi capai itu, kira-kira Bu Devi apa yang akan Bu Devi lakukan untuk membantu mereka mencapai level 9? Kalau saya pikir-pikir sih Bu, dari ketika saya mensurvei hasil belajar mereka, jadi saya itu strategi yang dapat saya ambil. Yang pertama, saya itu harus memperbaiki yang namanya strategi pembelajaran saya. Mungkin saya akan belajar lagi dalam membuat pemetaan pemahaman murid, tingkat kemampuan mereka. Jadi lebih spesifik lagi supaya saya bisa memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu saya juga mau belajar dari misalnya pembelajaran yang berbentuk digital supaya mereka lebih tertarik dengan pembelajaran yang Integrasikan menggunakan teknologi juga ya Bu Devi ya. Ya baik. Jadi Bu Devi itu rencana yang bagus sekali ya, mengintegrasikan teknologi yang tentunya akan menarik minat belajar muridnya. Jadi Ibu ingin memulai dengan membuat pemetaan ya, berdasarkan tingkat kemampuan murid. Nah sehingga materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan cepat. Nah setelah pemetaan ini apa langkah selanjutnya yang Bu Devi rencanakan? Jadi langkah selanjutnya saya mau menyusun materi pembelajaran saya sesuai dengan kebutuhan tadi dulu. Misalnya murid yang memerlukan dukungan lebih, saya akan berikan tingkat pemahaman materi yang lebih sederhana. Tetapi untuk anak-anak yang lebih aktif tadi yang juga menangkap, mungkin saya lebih memberi mereka materi-materi yang berat seperti itu. Jadi strategi yang Ibu Devi rencanakan itu saya rasa sudah baik sekali ya Bu. Dengan diferensiasi materi, mereka akan lebih terbantu dalam mencapai potensi maksimal mereka. Nah untuk memastikan hal ini berjalan efektif, bagaimana Ibu merencanakan proses yang bisa menjadi asesmen visualisasi, asesmen formatif ya? Yang bagaimana Ibu merencanakan proses asesmen ini? Jadi saya berencana untuk merancang proses asesmen formatif yaitu dengan beberapa langkah. Yang pertama, saya akan memvariasikan asesmen di dua misalnya itu ada seperti kuis singkat untuk mengevaluasi pemahaman konsep dasar mereka. Kemudian juga saya akan memberikan tugas kelompok untuk melatih kolaborasi dari mereka. Lalu membuat proyek berbasis masalah Ya, rencana asesmen yang sudah sangat baik dari rencana Ibu. Jadi dengan variasi asesmen tersebut, Ibu dapat memantau perkembangan murid ya dengan lebih komprehensif tentunya. Setelah asesmen dilakukan, bagaimana Ibu merencanakan tindak lanjutnya? Misalnya jika ada murid yang belum mencapai target, ya, maka apa yang akan Ibu ambil untuk membantu mereka mengejar ketinggalan itu? Nah, selain itu bagaimana Ibu memberikan umpan balik agar mereka dapat memahami hasil dan mereka itu terus motivasi untuk berkembang. Nah, setelah asesmen dilakukan pasti ya Bu ya, namanya kita usaha pastilah ada dampaknya ya. Dan pastinya hasil juga pasti tidak ada yang semua langsung wow hasilnya. Nah, jadi ketika saya melihat hasil dari murid ini, saya membutuhkan pastinya saya akan membuatnya. Nah, untuk murid yang belum mencapai target, saya akan memberikan dukungan tahapan melalui sesi remedial atau pembelajaran yang lebih dipersonalisasi. Kalau misalnya pun remedial gagal, nanti saya akan memberikan pengayaan supaya saya tetap melihat bagaimana kemampuan komunikasi itu. Saya juga akan menggunakan kelompok kecil untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif lagi. Baik, jadi itu yang aku laksanakan ya. Jadi dengan adanya umpan balik tadi, yang tentunya akan menambah pemahaman murid Bu Devi ya. Tidak ada yang kemampuan yang dasarnya kemampuan yang tadi. Bagus tuh Bu Devi, satu langkah sudah Bu Devi rencanakan dengan baik ya. Saya percaya dengan persiapan yang disusun dengan baik
tetap terbuka terhadap perubahan dan menurut saya jika diperlukan maka Ibu selalu tetap menjadi melakukan. Nah, kapan Ibu berencana mulai melaksanakan langkah-langkah ini? Saya berencana melakukan rencana saya ini kemungkinan minggu depan ya, mulai hari Senin. Jadi setelah ini semoga beberapa sebulan lain karena saya akan mulai dengan asesmen awal di hari Senin. Ini kan selanjutnya melakukan pemetaan dulu, kemudian setelah itu langsung membagi kelompok, kemudian setelah itu baru deh menyiapkan materi pembelajaran saya. Ibu sudah ingin memulainya minggu depan ya, Bu Devi. Yang pertama memberikan asesmen, kemudian melanjutkan dengan melakukan pemetaan dan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan minat murid Bu Devi. Wah, ya sekali Bu Devi. Jadi tentunya dalam melaksanakan rencana ini ya, Bu Devi itu memerlukan dukungan agar rencana yang disusun itu dapat berjalan dengan baik. Nah, siapa yang akan dihubungi untuk mendukung pelaksanaan ini? Pastinya teman-teman guru ya di kantor, tapi yang terutama kepada guru senior agar mereka dapat memberi masukan bimbingan juga kepada saya. Kemudian yang pasti juga ada evaluasi dari kepala sekolah, bagaimana saya harus mengevaluasi pembelajaran saya selama ini supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Jadi salah satu dukungan dari rekan sejawat atau guru senior sekolah ya bagus sekali Bu Devi. Baik Bu Devi, jadi Bu Devi kan tadi kan sudah mencoba berkolaborasi lah ya dengan sejawat dan sekolah. Nah sekarang Bu Devi kita sudah di sesi Bu Devi. Nah dari percakapan kita hari ini apa yang bisa Bu Devi dapatkan? Nah, terima kasih banyak ya. Jadi melalui perbincangan ini saya menjadi sangat yakin atas rencana-rencana ide-ide pembelajaran yang saya sudah susun tadi, yang sudah saya ceritakan sama dunia. Jadi saya berharap semuanya sudah berjalan lancar. Ya, semoga akan berjalan dengan lancar ya yang biasa Bu Devi. Jadi pemahaman ini menunjukkan bahwa Ibu memiliki pendekatan yang matang dan fleksibel. Jadi dengan keyakinan dan persiapan yang Ibu miliki, saya yakin pembelajaran di kelas Bu Devi akan semakin baik. Saya tidak sabar mendengar perkembangan murid-murid Ibu dalam pertemuan kita minggu depan ya. Jadi kita akan melihat mengevaluasi lagi minggu depan bagaimana hasilnya. Terima kasih atas waktu dan komitmen yang Ibu sampaikan. Ya, sampai jumpa minggu depan. Baik Bu, saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu ya. Saya jadi merasa lega masih berbagi pada siang hari ini. Sama-sama Bu Devi. Nanti minggu depan kita ketemu lagi Bu Iya, baik, siap. Semangat ya. Semangat Bu. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ira. Baik, ketemu lagi kita Bu Nia dalam sesi pasca observasi. Baik Bu Nia, saya sudah mengamati tadi proses percakapan Bu Nia berkaitan dengan kucing. Ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikannya, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu Nia? Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah menjadi indikator Bu Nia saat melakukan percakapan kucing tadi? Ya, indikator yang menjadi indikator saya setelah melakukan proses coaching tadi yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot ya sesuai dengan alur kita. Iya, baik, terima kasih Bu Nia. Ya, memang sudah Ibu sampaikan tadi sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya juga sudah memberikan Bu Nia sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika saat Bu Nia ngobrol itu tidak ada perbedaan dan setara, sudah melakukan proses kreatif dan berusaha menggali seorang coach dalam mengeluarkan solusinya terhadap masalah yang dihadapinya. Kemudian Bu Nia juga mengajukan pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi seseorang coach tadi, dan juga sudah memberikan
kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan dari catatan yang saya catat ini, Bu Nia sudah melaksanakannya dengan baik. Kemudian dari catatan saya juga ini bahwa proses Bu Nia tadi sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Dan alhamdulillah secara garis besar atau secara gambaran umum sudah melaksanakan prosesnya dengan baik. Ya, luar biasa ya Bu Nia. Terima kasih Bu Ira. Pertanyaan terakhir Bu Nia, hasil kompetensi apalagi yang ingin Bu Nia kembangkan? Baik, untuk hasil kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kehadiran penuh, di mana coach tadi merasa ada sedikit saya sedikit unek-unek ya, yang seharusnya saya menggunakannya satu-satunya yaitu dengan menggunakan teknik stop agar coach mungkin nanti lebih rileks ya menyampaikan permasalahannya. Oke, baiklah. Jadi salah satu kompetensi yang ingin Bu Nia kembangkan lagi itu kehadiran penuh ya, yang menjadi harapan Ibu nanti agar bisa si coach itu bisa mengeluarkan apa yang ingin disampaikannya. Dan saya pun berdoa ya Bu Nia, semoga nanti teknik yang ingin Bu Nia kembangkan lagi itu bisa lebih maksimal pada diri Bu Nia. Dan tidak hanya potensi itu saja ya Bu Nia, saya berharap juga potensi yang lain supaya bisa lebih tajam dan bisa menjadi bekal bagi Bu Nia, terutama pada saat penyampaian atau melakukan coach itu. Saya berharap juga Bu Nia berpegang teguh pada sesuai dengan alur Tirta. Ya, terima kasih ya Bu Nia, proses yang sungguh luar biasa. Sama Bu Ira, saya juga berterima kasih ke Bu Ira ya atas proses observasi yang dilakukan hari ini. Ya, baik. Selamat siang Bu Ira. Siang Bu Dewi. Bagaimana kabarnya Bu Ira? Ya, alhamdulillah sehat Bu Nia. Amin. Saya berharap kita semua dalam selalu dalam keadaan baik ya Bu Ira. Sebelumnya ya kita akan memulai proses coaching hari ini. Sebelum Ibu memulai proses coaching Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang akan saya amati, saya sebagai pengamat atau observer. Nah, dalam hal ini saya akan memberitahu bahwa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait politik penilaian agar Ibu lebih paham. Nah, Ibu siap mendengarkannya? Ya, siap Bu Dewi. Ya, jadi gini Bu, dalam politik penilaian ini seperti yang sudah saya share ini, saya akan menilai coaching itu nanti berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama pemikiran, proses kreatif, dan kemampuan untuk memaksimalkan potensi coaching. Nah, ini di dalam politik penilaian yang sudah saya share ini. Kemudian dalam kompetensi inti dari coaching ini juga meliputi kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Nah, hal ini yang perlu Ibu perhatikan dalam proses coaching nanti Bu. Selain itu juga Bu, nanti saya berharap Ibu dapat mengikuti alur Tirta, ingat ya, dan harus berdasarkan alur Tirta dalam tahap ini ya Bu ya. Yang pertama alur Tirta ini saya bisa ingatkan kembali, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menyusun rencana aksi, lalu ada tanggung jawabnya, Ibu ingat ya. Nah, untuk ini juga ya, itulah aspek-aspek yang akan saya ambil nanti. Saya harap dalam hal ini sebelum Ibu melakukan coaching, Ibu sudah memahaminya, sudah mengerti, dan siap untuk menerapkannya ya. Ya Bu Dewi, saya harap terima kasih. Ya, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan juga kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Ya, Bu Dewi, silakan. Nah, pertama dalam kompetensi coaching yang akan nanti Ibu terapkan, kompetensi apa yang kira-kira yang ingin Ibu kembangkan? Ya Bu Dewi, nanti saya ingin mengembangkan dua kompetensi ya Bu Dewi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oh iya, jadi dalam hal coaching nanti ada dua hal ya yang Ibu ingin terapkan. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan menggunakan pertanyaan berbobot ya, makna betul ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi tadi yang ingin Ibu kembangkan itu ya,
mengajukan pertanyaan berbobot atau bermakna. Ya, bagian mana yang ingin ibu lebih tekankan atau lebih spesifik ibu fokuskan dalam nanti ketika saya mengampuni? Saya nanti ingin lebih fokus pada mendengarkan aktif karena saya merasa itu sangat penting untuk memahami coachingnya lebih mendalam dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang coachingnya dan alami. Ya betul Bu, saya sependapat dengan ibu. Ketika kita memfokuskan kepada mendengarkan aktif, jadi kita lebih fokus dalam menyiapkan pertanyaan berbobot juga Bu ya, sehingga coaching kita dapat memberikan dan bercerita lebih luas sampai awal sangat bagus sekali Bu. Dalam hal ini saya sangat berharap bahwa coaching ibu dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Nah untuk hasil coaching selanjutnya saya berharap mendapat hasil yang maksimal Bu ya, dan saya tunggu cerita dari Ibu untuk pra-observasi kemudian. Terima kasih banyak Bu Ira berkata hari ini. Ya, terima kasih juga Bu Devi. Selamat siang. Siang. Ya, kita mungkin segitu. Bukunya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ira, bagaimana kabarnya bukunya? alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ira? Alhamdulillah sehat bukunya. Bisa waktunya sebentar bukunya. Bisa Ira. Apa yang ingin bukunya ceritakan pada percakapan kita hari ini? Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu Ira ya. Begini Bu Ira, akhir-akhir ini saya merasa kesulitan belajar matematika, terutama dalam topik pecahan. Nah, murid-murid itu sering bingung dan kurang fokus saat saya menjelaskan Bu Ira. Oh baik bukunya. Jadi yang menjadi perhatian bukunya sekarang adalah murid itu kurang memahami konsep pecahan dan kurang fokus pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi apa tujuan utama dari bukunya setelah percakapan ini? Ya, tujuan saya adalah mencari cara agar murid saya bisa lebih memahami konsep pecahan dengan baik, dan juga saya ingin mereka itu mengerti cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar untuk menghafal gitu. Wah, tujuan yang sangat bagus sekali ya bukunya ya. Jadi bukunya ingin nanti memahami sebuah konsep pecahan secara mendalam, kemudian nanti bisa mengaplikasikannya serta fokus pada saat bukunya mengajar. Kemudian apa hasil ideal nanti yang ingin bukunya capai dari bukuan ini? Ya, saya berharap Bu Ira, murid-murid ini akan menjadi lebih aktif, fokus, serta mereka mampu mengerjakan soal-soal pecahan dengan percaya diri dan tanpa kebingungan. Ya, baik. Menurut bukunya, apa nanti yang menyebabkan murid kesulitan dalam memahami pecahan? Ya, saya merasa cara saya mengajar itu terlalu abstrak. Jadi saya sering langsung masuk ke soal-soal latihan tanpa memberikan contoh konkret atau visual. Jadi saya tidak memberikan contoh dulu Ira. Jadi pendekatan yang terlalu teoritis membuat murid bingung ya punya. Ya. Apa ada faktor lain yang bisa mempengaruhi kesulitan ini? Ya. Kalau saya melihat faktor lain sepertinya ada Bu ya. Beberapa murid itu terlihat kurang percaya diri ketika harus mengerjakan soal-soal di depan kelas, dan waktu yang terbatas juga sering membuat saya terburu-buru saat saya menjelaskan. Jadi selain pendekatan yang terlalu abstrak, ada juga faktor tentang kepercayaan diri murid dan keterbatasan waktu ya punya. Apakah ada pola khusus dalam perilaku atau hasil belajar yang punya perhatian? Iya ada Bu Ira. Misalnya ketika saya menjelaskan terlalu cepat atau masuk ke soal latihan, jadi murid itu sering terlihat kebingungan dan nampak murid-murid itu kurang semangat untuk bertanya atau
visual. Ya, nantinya saya akan menggunakan alat visual seperti diagram, potongan kertas, ya, salah satunya itu untuk menjelaskan konsep-konsep pecahan. Dan saya juga akan memberikan waktu lebih banyak lagi untuk diskusi kecil agar mereka itu bisa saling belajar. Wah, seperti yang sangat baik ibunya. Jadi nanti ibunya akan menggunakan alat visual yang berupa seperti diagram, kemudian potongan kertas untuk menjelaskan sebuah konsep pecahan. Ya, benar. Lalu bagaimana nanti ibunya bisa memastikan bahwa alat bantu dan diskusi ibu nanti sesuai dengan kebutuhan individu siswa? Ya. Nanti saya akan membagi kelas ya, berdasarkan kemampuan mereka, sehingga setiap kelompok itu bisa bekerja dengan pace yang sesuai. Saya juga akan memberikan contoh aplikasi konsep pecahan dalam kehidupan nyata, sehingga untuk menarik minat mereka. Ya. Baik sekali ibunya, ya. Saya sangat sependapat dengan yang ibunya sampaikan. Semoga strategi yang akan ibunya terapkan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya kapan kira-kira ibunya akan menerapkan strategi tersebut? Saya akan mulai menerapkan strategi ini minggu depan, sekitar minggu depan ya. Dan saya akan menyediakan waktu khusus setiap hari untuk berdiskusi, serta saya akan menggunakan alat bantu visual. Baik ibunya, bagus sekali ibunya. Bagaimana nanti ibu akan memastikan juga bahwa rencana ini nanti akan berjalan dengan sesuai harapan dari ibunya? Untuk memastikan rencana ini berjalan sesuai harapan, saya akan memonitor setiap minggu, mengevaluasi progres, dan saya akan mengadakan penilaian kecil seperti membuat kuis dan atau refleksi di akhir pelajaran untuk memahami, sehingga saya akan mengetahui pemahaman murid. Jadi nanti ibunya rencananya nanti akan memonitor setiap minggu, kemudian mengevaluasi progres dan mengadakan penilaian kecil. Jadi seperti kuis atau refleksi pada akhir pembelajaran tentunya. Iya. Baik ibunya. Kemudian kalau jika nanti ibunya menemukan sebuah hambatan seperti kurangnya waktu atau siswa masih bingung, apa yang akan ibunya lakukan? Saya akan menyesuaikan tempo pengajaran dan mengkaji ulang materi. Jika perlu, saya akan berdiskusi dengan rekan guru untuk mendapatkan masukan tambahan. Baik. Kemudian bagaimana nanti ibunya akan melibatkan siswa dalam mengevaluasi keberhasilan pendekatan baru ini? Ya. Saya akan meminta mereka memberikan feedback balik melalui survei singkat atau diskusi kelas tentang metode mana yang mereka rasa itu paling membantu. Rencana yang sangat baik ibunya. Langkah pertama nanti apa yang akan ibu ambil setelah siswa ini? Ya, langkah pertama saya akan mencoba menyusun rencana pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian saya menyiapkan alat-alat bantu visual dan menetapkan waktu diskusi kelompok kecil dalam jadwal harian. Jadi karena tiga pertama akan ibunya ambil itu berjalan lancar ya ibunya. Iya. Selanjutnya ibunya nanti bagaimana akan mengukur keberhasilan rencana ini, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Iya. Keberhasilan jangka pendek akan saya lihat dari kuis harian atau refleksi murid. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya nanti saya akan melihat perubahan partisipasi dan kepercayaan diri mereka dalam mengerjakan soal pecahan. Jadi nanti ibunya akan ada suatu perubahan partisipasi dan kepercayaan pada diri mereka, terutama dalam mengerjakan soal pecahan. Kapan kita bisa melakukan tinjauan kembali ini ya, untuk melihat perkembangannya? Ya, menurut saya dalam 3-4 minggu setelah penerapan strategi baru ini, kita bisa melihat atau melakukan evaluasi untuk melihat hasilnya gitu. Baik, strategi menyampaikan ibu langkah yang kamu lakukan sangat menarik sekali ibu. Nah bu, sudah berada di sesi percakapan yang terakhir kita.
Apa yang Ibu rasakan setelah percakapan kita ini? Setelah percakapan ini saya mendapatkan banyak wawasan, pemahaman baru ya, dan terutama tentang cara mengatasi kesulitan berpikir. Saya juga lebih yakin dengan rencana aksi yang akan saya terapkan nanti di bidang. Saya yakin nanti dunia akan melihat perubahan positif di kelas ini. Dunia, terima kasih atas percakapannya. Semoga sukses, terus semangat. Iya, semoga terjadi perubahan nanti saat pembelajaran di kelas, terutama dalam memahami suatu proses pecahan. Baik. Terima kasih juga Bu Ira. Saya merasa lebih percaya diri untuk mencoba nanti pendekatan baru ini. Terima kasih Bunia. Terima kasih juga Bu Ira. Selamat siang Bu Ira. Ya, siang Dewi. Bagaimana kabar hari ini, Bu Ira? Alhamdulillah sehat Dewi. Amin, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, Bu Ira ya. Nah, begini Bu, pertemuan kita hari ini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, saya ingin ngobrol sedikit tentang proses coaching yang sudah tadi Ibu lakukan bersama Bu Nia, Bu ya. Boleh ya Bu ya? Ya, tadi menurut saya sendiri, menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu menilai performa coaching yang baru saya lakukan? Ya, begini ya Bu Dewi, saya merasa percakapan saya tadi kegiatan coaching saya itu cukup baik Bu Dewi. Saya mengikuti alur cerita dan mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, hingga merancang rencana aksi dan tanggung jawab. Rasanya coaching juga terbantu menemukan solusinya Bu Dewi. Oh, senang sekali mendengarnya Bu ya. Berarti semuanya dapat berlangsung berjalan dengan lancar ya Bu ya. Jadi dalam hal ini, apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya melihat tadi coaching saya agak lebih terbuka dan juga melihat coaching saya tadi lebih aktif dalam memikirkan solusinya sendiri. Jadi menurut saya itu coachingnya tadi berjalan dengan efektif. Oh iya, tadi pun saya perhatikan. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu. Ketika saya perhatikan atau mengamati tadi, memang ada hal-hal dalam alur cerita yang sudah Ibu terapkan. Kemudian saya juga melihat tadi ketika Ibu mengajukan pertanyaan menggunakan alur cerita sudah sangat berjalan dengan baik ya. Kemudian Ibu sudah menyampaikan alur cerita di bagian-bagiannya tujuannya ada, lalu identifikasi masalahnya ada, lalu merencanakan aksinya juga ada ya, dan terakhir untuk tanggung jawab Ibu juga sudah mengajukannya. Ini semua sudah komplit sekali ya. Nah, menurut Ibu, bagaimana menurut Ibu dengan pendapat setelah saya berikan seperti itu? Wah, senang sekali Bu saya mendengarkan penilaian dari Bu Devi. Saya merasa lebih percaya diri dan setelah mendengarkan pengamatan yang dilakukan oleh Bu Devi. Ya, jadi yang apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan apa yang sudah saya tulis di dalam review nilai saya ya Bu ya. Jadi saya melihat dan mendengar bukan mewakili langsung ya Bu ya. Nah, saya setuju. Namun demikian tadi ketika saya mengamati juga ada beberapa hal yang sudah saya tulis di sini yang menurut saya masih bisa ditingkatkan lagi. Itu dalam hal pada saat Ibu menggunakan alur cerita di bagian tanggung jawab Bu. Di bagian tanggung jawab ini kalau seperti yang saya tulis di sini, sepertinya dalam bagian ini Ibu belum terlalu menekankan supaya coach itu mengambil komitmen untuk berkomitmen menerapkan rencana solusi yang sudah diambil oleh coach itu. Bagaimana menurut Ibu tentang Iya, saya setuju sekali Bu Devi. Saya juga memang merasa tadi bahwa pada percakapan yang saya lakukan tadi memang masih belum menekankan pada tanggung jawab, terutama dalam hal melakukan komitmen lebih menekankan lagi kepada coaching. Nah, jadi apa rencana Ibu untuk meningkatkan dalam area sesi coaching ini? Saya akan memberikan lebih banyak waktu bagi coachingnya untuk merefleksi masalahnya, dan tentu saya juga akan lebih banyak belajar dari sesi-sesi berikutnya. Ya, benar sekali Ibu, saya setuju dengan pendapat Ibu. Nah, dari ini tadi ya, menurut Ibu, apa sumber atau rekan? Adakah rekan yang dapat membantu Ibu dalam memperdalam kompetensi yang Ibu ingin capai ini? Ya, saya mungkin bisa berdiskusi lebih lanjut dengan teman-teman sesama coach dan belajar dari pengalaman mereka. Oh, saya setuju ya Bu ya, dengan kita melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan kerja kita, mereka pastinya
pastinya dapat memberi masukan kepada kita ya Bu ya, sehingga kita dapat belajar lebih banyak dan kita juga dapat berlatih sekarang dengan mereka ya. Untuk melingkar agar kita dapat penelitian lebih perkembangan kita selanjutnya ya Bu ya. Nah ini semua sangat baik sekali Bu. Saya harap dalam sesi ini dan sesi coaching ini Ibu dapat berlatih kembali supaya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak ya Bu Debbie. Ini sangat membantu saya juga untuk lebih berkembang lebih baik lagi Bu Debbie. Ya, sama-sama Bu Ira. Saya doakan setiap proses coaching yang akan Ibu adakan semoga dapat berlangsung dengan baik. Jadi dengan coaching yang berdampingan dengan Ibu, mereka mendapatkan solusi atas masalah mereka. Terima kasih untuk waktunya dan kita dapat kita akhiri sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam sesi berikutnya. Selamat siang Bu. Ya, siang Bu Debbie.